wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Model dan Media Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Abdelmi, SPD MPD. Di sini tugas UTS-nya yaitu membuat sebuah media pembelajaran. Di sini saya membuat jenis media pembelajaran visual dengan materi mengenai sejarah manusia purba yang ada di Indonesia. Ini adalah gambar-gambar dari spesies manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Langsung saja saya akan membacakan materi dari sumber media pembelajaran saya akan buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah manusia purba yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penemuan manusia purba pertama sekali didapati di wilayah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Manusia purba di Indonesia telah ada sejak zaman kuartir atau dapat dikatakan telah hidup sejak 600.000 tahun yang lalu. Zaman kuartir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut zaman Diluvium atau zaman Pleistosen, sedang zaman kedua disebut zaman Aluvium atau Holosen. Di Indonesia, zaman Diluvium menurut Dr. Van Koningswald terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas, yang mana masing-masing lapisan tersebut memiliki fosil manusia purba tersendiri. Baik, langsung saja. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Pertama, Meganthropus paleozoicanicus. Mungkin tak asing lagi di telinga kita mengenai manusia purba ini. Manusia purba ini dikenal dengan manusia purba yang paling tua yang ada di Indonesia. Meganthropus paleozoicanicus fosilnya berhasil ditemukan pada tahun 1936 sampai 1941 di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Mereka memiliki ciri fisik yang cukup berbeda dengan manusia purba lainnya. Yaitu ciri-ciri dari manusia purba ini adalah yang pertama, dahi menjorok ke depan, tulang pipi tebal, rahangnya tegap dan gigi geraham yang besar, tidak memiliki tulang dagu, tengkorak belakang menonjol dan sedikit meruncing, tinggi diprediksi mencapai 2,5 meter. Bukan hanya tertua juga, Meganthropus merupakan manusia purba yang terbesar di Indonesia. Diperkirakan mereka hidup sekitar 2,5 juta hingga 1,25 juta tahun yang lalu. Dan masuk yang kedua yaitu manusia purba Pithecanthropus mojerketensis. Pithecanthropus mojerketensis secara harfiah berarti manusia kera dari Mojokerto. Benar ini karena fosil manusia purba tersebut ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya di desa Perning. Fosil tersebut ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936. Jika dilihat dari fosilnya, berikut ini beberapa karakter fisik dari Pithecanthropus mojerketensis. Pertama, berbadan tegap dengan tinggi 165 sampai 180 cm. Yang kedua, memiliki alat pengunyah yang kuat. Volume otak diperkirakan 750 sampai 1300 cc. Dan selanjutnya, tulang dahi tebal, menonjol dan lebar, tak memiliki tulang dagu, terdapat tulang yang menonjol di area tengkorak belakangnya. Selanjutnya, Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini merupakan manusia purba paling familiar di telinga masyarakat. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosilnya ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah oleh Eugen Dubos pada tahun 1891. Para ahli memprediksi bahwa manusia purba inilah yang menjadi spesies awal evolusi manusia modern. Ini karena memiliki ciri fisik yang mirip dengan kita, yaitu rahang menonjol ke depan, volume otak diperkirakan 750 sampai 900 cc, hidung lebar dan leher tegap, terdapat tonjolan di dahi, tubuhnya lebih kecil daripada Pithecanthropus
mojokertensis dengan tinggi 160 sampai 180 cm. Selanjutnya, Pithecanthropus solensis. Masih dari kelompok yang sama, ada pula manusia purba berjenis Pithecanthropus solensis. Nama tersebut memiliki arti manusia kera yang berasal dari Solo. Penemuannya merupakan dari G.A.R. van Coriswald, Terhar, dan Overknox. Berdasarkan fosil yang ditemukan, berikut ini ciri fisik Pithecanthropus solensis. Pertama, tulang tengkorak lonjong, tebal dan padat. Selanjutnya, rongga mata sangat panjang. Baik, masuk ke manusia purba berikutnya, yaitu Homo mojokensis. Berikutnya kita masuk ke kategori manusia purba ketiga. Selanjutnya kita memasuki kategori manusia purba, yaitu berjenis Homo. Istilah tersebut memiliki arti manusia tanpa embel-embel kera di belakangnya. Yang pertama adalah Homo mojokensis, manusia dari Wajak, dari Tulungagung, Jawa Timur. Ini merupakan fosil pertama yang berhasil ditemukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1889 oleh Van Richthofen. Berikut ini ciri-ciri fisik dari Homo mojokensis. Pertama, tinggi tubuh diperkirakan 173 cm, rahangnya padat dengan gigi yang besar, volume otak diperkirakan 1030 cc, berwajah datar dan lebar, memiliki tulang tengkorak, rahang atas, rahang bawah, tulang paha, dan kening. Baik, selanjutnya masuk ke manusia purba, Homo florensis. Tak seperti fosil lain yang terpusat di Pulau Jawa, Homo florensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Penemuan fosil ini di tahun 2003 ini cukup membuat kaget pada arkeolog luar. Kenapa demikian? Homo florensis terpendam di gua kapur bernama Liang Gua. Situs tersebut diperkirakan berusia 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tak hanya itu, para ahli juga menduga bahwa mereka lah nenek moyang orang Indonesia yang sesungguhnya. Homo florensis memiliki karakteristik fisik yang unik seperti berikut ini. Pertama, tinggi rata-rata hanya mencapai 150 cm, memiliki dahi yang kecil dan tidak menonjol, tulang tengkoraknya kecil sementara tulang rahangnya menonjol. Dan manusia purba selanjutnya, Homo solensis. Sama seperti Pithecanthropus solensis, Homo solensis ditemukan oleh trio arkeolog yang terdiri dari Terhar, Overknox, dan G.A.R. van Coriswald. Fosil tersebut terpendam di wilayah Sangiran, Jawa Tengah, dan diperkirakan hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Berikut ini karakteristik fisik Homo solensis jika dilihat dari fosil yang ditemukan. Pertama, tinggi badan bisa mencapai 220 cm, volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cc. Struktur wajah tak mirip dengan Pithecanthropus. Dan manusia purba yang terakhir, yaitu Homo sapien. Terakhir ada Homo sapien yang memiliki arti manusia yang cerdas atau bijaksana. Julukan tersebut diberikan bukan tanpa alasan. Homo sapien diperkirakan lebih evolutif daripada jenis manusia purba yang lain. Mereka tangguh, mudah beradaptasi, dan bisa berkelana dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikirnya telah cepat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikirnya telah berkembang pesat. Akan tetapi mereka memiliki tubuh yang lebih lemah daripada lainnya. Berikut ini ciri-ciri fisik dari Homo sapien. Pertama, volume otak mencapai 1350 sampai 1450 cm cc. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Dan selanjutnya berat badan berkisar antara 30 sampai 150 kg. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya mengenai sejarah manusia purba Indonesia melalui media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pelajaran visual. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.